Jumpa lagi dengan Bu Nining. Di materi kali ini kita akan membuat dress atau gamis yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Di sini kita akan membuat gamis atau dressnya yang sederhana dulu, seperti yang saya gunakan ini, dengan lengan polos dan model rok A-line. Hanya rok A-line yang saya gunakan kan rok A-line yang biasa. Nanti akan saya jelaskan rok A-line-nya yang pecah pola, tapi tanpa potong pinggang, jadi hanya pelebaran di bawah. Nah, untuk dress yang saya pakai ini, ya, rok A-line ini potongannya bukan gamis, ini potongannya dress. Saya gunakan pecah pola yang dress. Dengan ketika mengukur kupnat, saya gunakan kupnat depan dan kupnat belakang ketika membuat pola. Tapi ketika menjahit, yang depan ini saya tidak jahit, ya, jadi tidak terlalu membentuk badan. Nah, sekarang kita akan mulai buat polanya dulu. Nah, sekarang saya sudah mempunyai ukuran. Di sini saya prakteknya akan menggunakan ukuran saya, ya. Jadi nanti kita prakteknya dengan baju yang sesungguhnya. Di sini didapat ukuran lingkar leher 36, ya. Lingkar badan 98. Lingkar pinggang 86. Lingkar pinggul 104. Tinggi pinggul 20. Panjang punggung 37. Lebar punggung 34. Lebar muka 32. Tinggi dadanya 19. Nah, untuk nomor 10, lingkar kelung lengannya nggak usah diisi dulu, karena kita masih mau membuat pola dasarnya dulu, ya. Lanjut, lebar bahu 12. Panjang lengan 53. Lingkar lengan 28. Nah, karena saya juga akan menggunakan lengan biasa, belum pakai manset, jadi lingkar mansetnya tidak perlu diisi. Panjang busnya juga tidak perlu diisi. Nah, panjang rok atau panjang dressnya yaitu 90. Kemudian panjang sisinya saya menggunakan rumus panjang punggung dibagi 2 dikurangi 2, yaitu 16,5. Dan tinggi duduk, walaupun kita tidak membuat celana atau kulot, tapi saya sekaligus mengukurnya, jadi dengan tinggi duduk 27. Ya, semua ukuran dalam sentimeter. Setelah kita mendapatkan daftar ukuran ini, sekarang kita akan buat polanya. Untuk memudahkan pengerjaan pola, teman-teman dapat mempersiapkan hitungannya dulu. Kalau akan kita buat secara global, bisa dihitung langsung dari daftar ukuran ini. Tapi kalau teman-teman mengerjakannya satu persatu, dapat dikerjakannya dari langkah-langkah yang telah saya buat di video sebelumnya. Nah, ini udah saya print, ya, langkah-langkahnya. Jadi bisa disiapkan ukurannya di sini. Kalau teman-teman ingin mendapatkan tampilan ini, bisa lihat di Facebook saya dengan akun Nining Modiste atau kursus menjahit Nining Modiste. Bisa juga di Instagram, yaitu Nining Modiste Depok.
Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat secara rinci atau masih bingung secara global, bisa diisi dulu matematikanya di sini. Contoh ya. Misalkan nomor 1, buat dahulu garis bantu. Nah, itu belum ada hitungannya, jadi dilewatkan. Nah, nomor 2, kemudian ada nih panjang punggung. Nah, berapa panjang punggungnya? Tulis 37. Kemudian nomor 3, ada hitungannya lagi. Rumusnya lingkar badan bagi 4 kurang 1 untuk bagian belakang. Nah, berapa hasilnya ya? Begitu juga semuanya dihitung dulu secara manual. Jadi nanti ketika mengerjakan polanya sudah tidak sibuk dengan hitungan karena hitungannya sudah tertera semua di sini. Sedangkan untuk yang global ya, bisa kita langsung hitung di sini di daftar ukuran ya, tapi tetap dihitung dan disalin di sini. Akan kita siapkan ya hitungannya ya. Di sini didapat lingkar leher 36. Jadi 36 bagi 6 sama dengan 6. Lingkar badan 98 dibagi 4 sama dengan 24,5. Untuk depannya ditambah 1 jadi 25,5. Sedangkan untuk belakangnya dikurang 1 jadi 23,5. Begitu juga untuk rumus lingkar pinggang, yaitu 86 dibagi 4 ditambah 1 untuk depan, dikurang 1 untuk belakang, dan ditambah nat. Nah, di sini saya pakai natnya masih pakai yang standar dulu ya, 3 cm. Nanti begitu kita bikin pola di pinggangnya itu, nanti baru kita putuskan akan kita buat 3 cm, 2 cm atau 1 cm. Nah, sekarang saya buat 3 cm dulu ya. Jadi 86 dibagi 4 ditambah 3 yaitu 24 dibagi 4 ditambah 3 sama dengan 24,5. Nah, untuk bagian depan ditambah 1 sama dengan 25,5. Untuk bagian belakang dikurang 1 sama dengan 23,5. Lingkar pinggulnya yaitu 104 dibagi 4 26. Untuk depannya nanti 27, untuk belakangnya 25. Kemudian tinggi pinggul 20, panjang punggung 37. Nah, lebar punggung 34 dibagi 2 sama dengan 17. Lebar muka dibagi 2 sama dengan 16. Kemudian tinggi dada 19, lebar bahu 12, panjang lengan 53, lingkar lengan 28, panjang rok 90, dan panjang sisi 16,5. Tinggi kita nggak pakai tinggi duduk ya, karena kita mau buat dress. Nah, hitungannya ini sudah lengkap. Sekarang akan kita buat polanya. Untuk membuat pola dasar di kertas pola langsung secara besar, karena kita nanti membuatnya tidak berkancing, kita bisa langsung menggunakan pinggiran kertas ya. Nah, untuk menentukan titik A-nya yaitu panjang punggung ditambah yang naiknya 1,5 kalau memang menggunakan 1,5, ditambah 2 kalau menggunakan 2. Di sini saya menggunakan 1,5. Jadi untuk menentukan titik A dari ujung kertas yaitu panjang punggung tambah 1,5. Panjang punggung saya 37 tambah 1,5 jadi 38,5. Dari ujung kertas ya, 38,5.
juga yang di sini. Titik A. Kita buat garis bantunya dulu. Nah, di sini saya akan membuat secara global, tapi saya akan mengikuti abjad dari pembuatan pola yang satu persatu. Jadi saya membuat kiri dan kanan langsung ya, depan dan belakang langsung, tapi menggunakan abjad yang berurutan ya. Nah, sekarang kita sudah dapat titik A-nya, yaitu yang ini. Penambahan dari panjang punggung ditambah 1,5 dari ujung kertas. Kemudian B-nya ke atas, kita balik ke atas yaitu panjang punggung. Jadi kita turunkan saja 1,5 dari ujung kertas atau kita hitung kembali pun sama saja ya. Ini titik B ya. Kita kasih garis bantu lagi. Nah, setelah A, B, C, AC rumusnya lingkar badan dibagi 4. Untuk depan tambah 1, untuk belakang kurang 1. Di sini saya dapat lingkar badan saya untuk depan yaitu 25,5. Yang sebelah sini 23, yang belakang 23,5. Kemudian kita kasih buat kotaknya. Yaitu titik D. Ingat, untuk yang depan bukan D tapi F. Ya, kita buat kotaknya, garis bantunya. Kemudian A, B, C, D, E, yaitu BE naik 1,5. Ya kan, untuk belakang. Sedangkan untuk depan BE-nya itu ke bawah ya, yaitu lingkar leher dibagi 6 ditambah 2,5. Yaitu 8,5. Untuk E depan ya. Kemudian E, F. Oh iya, yang E-nya ini bantu garis horizontal dapat F. Di atas D adalah F 1,5 ya. Kemudian dari titik F masing-masing turun 4 cm. Didapat H. Ya. Oh iya, ketinggalan ya BG-nya ya. BG lingkar leher bagi 6. Nah, dari titik G, bantu garis putus-putus ke H untuk mencari bahunya. Bahunya saya didapat 12 cm. Jadi yang 12 cm-nya kita pertebal. Yang 12 cm-nya kita pertebal. Tadi yang untuk lehernya kita buat garis lehernya. Dari G ke B untuk yang belakang. Dari G ke E untuk yang depan. Oke, kita sampai HIJ ya. CJ yaitu panjang sisi.
Panjang sisi saya di sini dapat panjang punggung bagi 2 kurang 2, 16,5. CJ-nya 16,5. Sama ya, 16,5. Kita bantu garis masing-masing. Yang untuk kita dapat titik K untuk mencari KL ya. KL-nya yang ini lebar punggung bagi 2 didapat 34 bagi 2, 17. Ini L-nya ya, 17. Kita tarik garis ke L1 yang itu L1 sama dengan dari KL, jadi 17 juga untuk L1-nya. Begitu juga yang ini, KL-nya lebar muka bagi 2, 16. Berarti dari B ke L1-nya 16 juga. Masing-masing kita bantu garis putus-putusnya. Sekarang akan kita buat kerung lengan ya. Untuk mencari kerung lengannya, dari L ke L1 dapat berapa? Di sini dapat 22. Kita cari 22 dibagi 3, 7,3. Dari L naik 7,3 ya, didapat L2. Sedangkan yang ini didapat berapa? 20,5 dibagi 3 didapat 6,8. L2. Sekarang akan kita buat kerung lengannya ya. Untuk kerung lengan di pola besar ini sudah tidak boleh bersudut. Nah, cara bikin kerung lengan tidak bersudut, nanti dari L2 ini kita kasih space 1 cm ya. Dari L2 ini juga kita kasih space 1 cm ya. Kemudian kita buat garisnya. Dari I kita tarik garis ke L2. Tapi jangan pas titik L2-nya, naik sekitar 1 cm. Ya, begitu juga untuk yang bagian depan. Dari I bikin garis ke L1, tapi jangan sampai L1-nya naik 1 cm. Ya, kemudian kita beri kerung di bagian bawahnya. Nah, untuk bagian bawahnya juga begitu. Jangan pas di sudutnya, kita kasih space sekitar 1 cm juga, supaya nanti hasilnya tidak bersudut. Jadi dia hasilnya tidak ada sudutnya ya. Begitu juga untuk yang bagian belakang, kita bikin kerungnya. Kita buat garisnya. Jadi tidak ada sudut ya. Jadi tidak boleh bersudut ya. Kemudian kita lanjut. Habis L, M. Nah, M itu lingkar pinggang. Rumusnya itu lingkar pinggang dibagi 4, ditambah 1 untuk depan, dikurang 1 untuk belakang, dan ditambah kupnatnya. Nah, kan saya mengukur kupnatnya standar 3 cm. Didapat untuk depan 25,5. Yuk kita ukur.
ternyata pinggang saya itu sejajar dengan badan, ya. Karena saya ada perutnya sedikit, ya. Jadi saya nggak bisa menggunakan kupnat yang 3 cm. Saya hanya akan menggunakan kupnat 2 cm supaya M-nya bisa masuk ke C, ya. Jadi AM-nya itu saya dapat 24,5 karena menggunakan kupnat 2 cm. Untuk belakangnya 22,5 ya. Dengan menggunakan kupnat 2 cm. Kemudian kita tarik garisnya dari J ke M. Nah, sekarang N yaitu kupnatnya. AN lingkar pinggang bagi 10. Ya, di sini 8,6. Kupnatnya 2 cm, N1-nya. Berarti N2-nya di tengah-tengah. Ya. Turun 11. Ke atasnya sampai batas punggung, turun 3 cm, berarti di sini. Kita buat kupnatnya. Nah, sama ya, untuk membuat kupnat juga begitu. Kita nanti waktu merader atau menjahit tidak boleh di bagian N-nya ini bersudut. Jadi bisa kita bantu sama, kita kasih bantu dari 1 cm dulu, garus 1 cm dulu, kemudian baru kita hubungkan. Jadi nanti tidak ada sudut kupnatnya. Nah, begitu juga untuk yang bagian depan. AN lingkar pinggang bagi 10. (8,6) ke sampingnya 2 cm, tengahnya ya, kemudian ke bawahnya 11. Tapi ingat, ke atasnya tinggi dada, turun 3 cm. Tinggi dadanya saya 19. Ya, di sini T, tinggi dada. Kemudian turun 3 cm. Ya, kita buat kupnatnya. Sama ya, supaya kupnatnya tidak bersudut. Bikin dulu N-nya 1 cm, bikin dulu N-nya 1 cm, kemudian baru kita tarik masing-masing garis kupnatnya. Jadi nanti hasil kupnatnya tidak bersudut. Sudah M, N, kemudian O, yaitu AO. AO tinggi pinggul. Tinggi pinggul saya 20. Tinggi pinggul saya 20. Kita bantu garisnya. Kemudian OP. OP saya lingkar pinggul saya 104 dibagi 4, 26. 26 buat ditambah 1, 27 untuk depan. 26 dikurangi 1, 25 untuk belakang. Ini untuk pinggulnya. Kita kasih garis pinggul ya. Nah, ini selesai untuk pola dasarnya.
Sekarang kita lanjut ke baju yang diinginkan atau disebutnya merubah model ya. Jadi ini tahap pertama pola dasar ya, selesai. Tahap kedua merubah model dan tahap ketiga pecah pola. Sekarang kita ke tahap 2 merubah model. Setelah didapat pola dasarnya, kita lanjut ke merubah model, yaitu ke pola gamis atau dress yang diinginkan. Nah, sekarang kita tentukan dulu panjang dressnya. Panjang dressnya itu dari titik A, untuk ukuran saya itu 90. Jadi dari titik A kita turunin dulu 90. Begitu juga yang bagian belakang. Titik A-nya kita turunin 90 ya. Kemudian kita bantu garis dulu, putus-putus. Nah, bagian bawahnya ini masing-masing hasilnya kita samakan dengan OP yang di atas, yaitu OP untuk depan dapat 27. OP yang di depan dapat 27. OP yang di belakang dapat 25. Ya. Nah, inilah untuk pola dasar dressnya. Pola dasar dressnya itu masih pola badan kita ya, masih pola asli ya. Sedangkan untuk pembuatan baju kita harus ada kelonggaran kiri kanannya. Nah, untuk kelonggaran kiri kanannya ini saya akan menambahkan 8 cm ya. Arti 8 cm dibagi 4 itu dapat 2 ya kan. Jadi J-nya untuk badannya keluar 2 ya. J-nya keluar 2, kita titikin. M-nya keluar 2, kita titikin. P-nya keluar 2, kita titikin. Untuk bawahnya, untuk A lainnya keluar 7 ya. Keluar 7 ya. Kemudian begitu juga untuk yang belakang, J-nya keluar 2, M-nya keluar 2, P-nya keluar 2, bawahnya keluar 7. Nah, masing-masing kita hubungkan ya. Jadi kita buat pola bajunya. Sudah didapat untuk kelonggaran bajunya ya. Nah, nanti kan kita akan membuat pola dressnya yang dilebarkan. Jadi di ujung bawahnya ini kita naikkan 2 cm ya. Yang ini juga kita naikkan 2 cm. Kalau teman-teman tidak pelebaran, hanya membuat A lain seperti ini saja, naiknya cukup 1 cm saja ya. Karena ini kita mau pelebaran, jadi naiknya 2 cm. Kita bentuk ya lengkungnya.
juga bagian belakang. Kita bentuk lengkungnya. Nah ya, sudah jadi untuk pelebaran sisinya. Kemudian bagian mana lagi yang harus dirubah? Yaitu bagian leher ya. Karena leher juga kan masih kita ukur pas. Nah, kita kasih kelonggaran juga. Kita kasih kelonggaran standar aja masing-masing. Dari G-nya masuk 2. Dari B-nya turun 2. Begitu juga yang depan. Dari G-nya masuk 2. Dari E-nya turun 2. Kita bentuk lengkung leher yang baru. Nah, jadi nanti yang bagian sini akan kita buang ya. Kita gunting, kita hilangkan. Sama juga seperti yang bagian sini. Ini juga akan kita gunting, akan kita hilangkan ya. Sekarang bagian depan. Kita bentuk leher yang baru. Hilangkan, kita gunting, kita buang ya. Begitu juga bagian bawah ini kita buang. Nah, sudah jadi untuk pola dressnya atau pola ini pola dress ya. Pola dressnya ya. Sekarang akan kita buat pecah polanya ya. Untuk pola pecah polanya akan saya terangkan dulu dengan pola kecil ya, biar teman-teman nanti bisa memilih akan menggunakan pola dress atau pola gamis, karena pecah polanya berbeda ya. Nanti hasilnya sama, tapi dalam pemakaiannya yang rasanya berbeda. Jadi untuk pola dressnya cukup sekian dulu, nanti kita lanjut ke pecah pola ya. Inilah hasil perubahan dari pola dasar ke pola dress. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas sehingga teman-teman bisa mengikutinya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan buat pecah pola. Tapi untuk pecah polanya akan saya terangkan dulu ke skala 1:4 dulu, karena nanti pecah polanya ada 2 model. Teman-teman bisa memilih mana yang diinginkan. Sampai di sini dulu untuk pola dressnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga tekan loncengnya supaya untuk materi selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Jangan lupa juga untuk komen-komen yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.